Lembah suku pemurnian jiwa adalah daerah khusus Wang Lin. Saat ini dia sedang duduk dengan Sisan berlutut di depannya. Mata Sisan dipenuhi kegembiraan. Sudah 3 hari sejak Wang Lin kembali ke suku itu dan Sisan telah dibangunkan dengan mantra. Setelah bangun, Sisan segera melihat Wang Lin dan hatinya segera dipenuhi kegembiraan. Wang Lin belajar dari Sisan apa yang terjadi selama tahun ini. Setelah berbicara tentang Hupao, Wang Lin menghela nafas. Hupao menghilang dari penjara kegelapan sangat aneh. Dengan perasaan ilahi transformasi jiwa puncaknya, ia menyapu seluruh kota dan tidak menemukan jejak Hupao. Hupao melatih teknik pemurnian jiwa yang diajarkan Wang Lin, jadi pada akhirnya, kontrol terakhir dari fragmen jiwa adalah milik Wang Lin. Namun Wang Lin tidak bisa menemukan jejak fragmen jiwa yang disempurnakan oleh Hupao. Jika Hupao tidak mati, maka dia pasti berada di tempat misterius. Tidak ada alasan lain mengapa saya tidak dapat menemukannya. Wang Lin merenung sebelum menyerah pada masalah ini. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Sisan. Salah satu alasan dia membawa Hupao dan Sisan ke kota iblis kuno adalah untuk menguji mereka. Jika keduanya lulus ujian, dia akan mengajari mereka teknik baru. Bagi Hupao, selain dari pemurnian jiwa, ada juga ekstraksi jiwa. Namun mantra ekstraksi jiwa ini membutuhkan lebih banyak upaya daripada pemurnian jiwa. Meskipun Wang Lin telah memodifikasinya, dia tidak akan dengan santai mengajarkannya. Adapun Sisan, ide asli memberi Sisan teknik dewa kuno segera dibuang. Taktik dewa kuno adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia ajarkan. Namun selama tahun ini, Sisan telah lulus ujian Wang Lin. Wang Lin bisa merasakan bahwa Sisan akan setia kepadanya setidaknya selama beberapa dekade. Di planet Suzaku, Wang Lin memiliki banyak interaksi dengan klan setan raksasa. Saat dia membunuh leluhur klan setan raksasa, dia juga mendapatkan tas penyimpanan leluhur klan setan raksasa. Selain setetes darah dewa kuno, ada juga beberapa batu giok di sana. Di antara batu giok ini ada catatan metode kultivasi tubuh yang disebut 9 kultivasi titan. Saat itu Wang Lin hanya dengan cepat melihatnya dan melupakannya. Sekarang dia memandangi Sisan dan mengeluarkan batu giok. Wang Lin memindainya dengan akal ilahi dan berpikir, ini dia. 9 kultivasi titan memiliki total 9 tingkat dan merupakan teknik penyempurnaan tubuh. Setelah menghafal ke-9 mantra, ia menghapus 3 level terakhir dan melemparkannya ke Sisan. Sisan menangkap batu giok dengan kegembiraan. Rasa terima kasihnya kepada Wang Lin sudah terlukiskan. Dia berlutut di tanah, bersujud beberapa kali dan berkata, leluhur, Sisan akan setia seumur hidup. Jagalah suku pemurnian jiwa dengan baik. Sekarang pergi. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan angin mengirim Sisan dari lembah. Wang Lin duduk sendirian di dalam lembah. Langit ditutupi oleh kabut hitam. Kabut ini dibentuk oleh bendera jiwa 1 miliar jiwa dan menggunakannya untuk memelihara fragmen jiwa. Aku merasa aman meninggalkan bendera di sini ketika aku berada di kota iblis kuno. Namun ibu kotanya terlalu jauh, jadi saya tidak bisa meninggalkan benderanya di sini. Wang Lin menatap kabut hitam di langit sebelum mulai berkultivasi. Pada saat ini jauh di barat sekte pemurnian jiwa, hampir setengah jalan melintasi negara setan langit, ada gurun yang tak berujung. Tempat ini dikenal sebagai tempat yang sangat ganas di tanah roh iblis. Rumor mengatakan bahwa tak terhitung tahun yang lalu, ini adalah medan pertempuran kuno. Jutaan kilometer tanah tertutup mayat dan tanahnya diwarnai merah gelap. Hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk mengejutkan hati siapapun. Di luar medan pertempuran kuno ini ada batasan tak terlihat yang memotong segalanya dari dunia luar. Pada saat ini ada seorang pria muda duduk di medan perang kuno ini. Di depannya ada lebih dari 100 bendera kecil. Bendera-bendera ini bergerak tanpa angin dan perlahan-lahan mengitarinya. Sehelai kabut hitam mengelilingi tubuhnya dan kehadiran kabut hitam ini menyebabkan sejumlah besar jiwa yang tidur di sini terbangun. Setiap kali sebuah fragmen jiwa terbangun, seutas gas hitam yang keras akan keluar dari tanah. Itu akan berputar dengan kabut hitam selama beberapa putaran sebelum masuk ke dalam salah satu bendera kecil. Ada seorang lelaki berjubah hitam 1000 kaki jauhnya dari pemuda itu. Orang ini dengan dingin menatap pemuda itu, dan berkata, oke, selesaikan. Pria muda itu mengangguk, lalu tangannya membentuk segel dan semua bendera kecil melepaskan cahaya hitam dan mendarat di tangannya. Pada saat ini pemuda itu membuka matanya. Saat dia melihat pria tua itu, dia segera berdiri dan dengan hormat berkata, Hupao menyapa penolong. Pria tua itu mengangguk dan berkata, bagus sekali. Ketika saatnya tiba Anda bisa memperbaiki semua fragmen jiwa di medan pertempuran kuno ini dengan keterampilan pemurnian jiwa Anda, tidak ada tempat yang tidak bisa Anda datangi. Wajah Hupao dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, ini semua karena penolong. Anda menyelamatkan hidup saya, mengajari saya mantra dan membawa saya ke sini untuk memperbaiki fragmen jiwa. Hupao akan selamanya mengingat hal-hal itu. Ekspresi lelaki tua itu masih dingin ketika dia berkata, jika bukan karena mantramu aneh dan sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, aku tidak akan menyelamatkanmu. Selain itu, tuanmu sebelumnya kembali ke kota iblis kuno, bertarung dengan Jenderal Iblis dan menyelamatkan Sisan. Saya terlambat selangkah. Hupao memasang ekspresi kompleks dan berkata,
jika saya bisa memperbaiki semua fragmen jiwa di sini, hal pertama yang akan saya lakukan adalah membunuh Wang Lin ini. Orang tua itu memandang Hu Pao dan berkata, bagaimanapun, dia memang mengajarkanmu mantra pemurnian jiwa. Mengapa Anda bersikeras membunuh orang ini? Hu Pao merenung sebelum dia mencibir. Meskipun dia mengajariku mantra pemurnian jiwa, dia memiliki motif tersembunyi. Jika bukan karena Wang Lin membuat marah Simayan, saya tidak akan dilempar ke penjara gelap. Dalam beberapa bulan pertama di penjara, saya memiliki harapan Wang Lin datang untuk menyelamatkan saya, tetapi seiring berjalannya waktu, harapan itu hancur. Ketika saya disiksa, di mana dia? Ketika saya dilecehkan, di mana dia? Pada akhirnya semua harapan saya berubah menjadi kebencian. Jika bukan karena dia, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Untungnya penolong menyelamatkan saya, dan pada hari itu, ketika saya bangun, saya bersumpah saya tidak akan pernah menjadi budak yang mendapat keuntungan. Wajah dingin lelaki tua itu sedikit demi sedikit menunjukkan senyuman ketika dia berkata, bagus. Untuk memiliki pemikiran seperti itu, tidak heran Anda adalah seseorang yang menarik perhatian saya. Kemudian lelaki tua itu berbalik, mengambil satu langkah dan menghilang tanpa jejak. Hu Pao mengepalkan tangannya saat dia melihat ke kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri. Sisan terlalu polos dan sedang ditipu oleh Wang Lin. Selama di penjara kegelapan itu, saya menyadari bahwa Wang Lin menganggap saya dan Sisan pion sekali pakai. Wang Lin, suatu hari, saat aku menggunakan bendera jiwaku dan melepaskan puluhan juta pecahan jiwa, aku ingin melihat ekspresimu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menahan puluhan juta fragmen jiwa saya. Begitu aku melatih metode penindasan penghancuran dunia ke tingkat keempat, aku akan memiliki energi spiritual iblis yang tak ada habisnya. Wang Lin, Simayan, tunggu saja kalian berdua. Mata Hu Pao mengungkapkan niat membunuh yang tebal. Ada menara hitam pekat di kedalaman medan pertempuran kuno ini. Menara ini tingginya puluhan kaki dan ada cincin cahaya di sekitarnya. Cincin ini sepertinya bisa menyerap semua cahaya yang datang padanya. Dari kejauhan, menara itu tampak seperti udara keagungan di sekitarnya. Sosok pria berjubah hitam itu muncul di luar menara. Dia mengambil napas dalam dan melangkah ke menara. Di puncak menara dia berlutut dengan kedua kakinya. Di depannya adalah seperangkat baju besi. Baju besi ini terlihat sangat tua dan jelas bukan sesuatu dari zaman ini. Jika seseorang dengan mata yang tajam melihat ini, mereka akan segera mengenali bahwa baju besi ini memiliki sejarah yang luar biasa. Itu masih cukup utuh dan benar-benar hitam. Ada banyak pola yang terukir di sana dan semuanya adalah awan. Awan ini hitam yang memunculkan perasaan aneh. Dari kejauhan set baju besi ini tampak seperti orang yang duduk bersila di ruangan dan memberikan rasa keagungan. Gelombang gas hitam keluar dari zirah dan memenuhi menara. Dua sinar hantu muncul di dalam helm seperti sepasang mata, tatapannya jatuh pada orang tua itu. Pada saat ini, dunia luar sedikit bergetar seolah-olah roh surgawi telah turun. Pria tua itu menarik napas dalam dan berkata, bawahanmu telah memeriksa dan menemukan bahwa Kaisar Iblis dari negara setan langit, Scorpio, seharusnya sudah membuat langkah terakhir 1000 tahun yang lalu, tetapi dia dengan paksa menekannya. Cahaya hantu di dalam helm menyala dan rasa dingin yang tak terlihat keluar dari armor. Tubuh dan pikiran lelaki tua itu bergetar dan keringat dingin muncul di dahinya. Setelah waktu yang lama, cahaya hantu mendarat di mata pria tua itu seolah mengirim pesan. Tidak lama, sinar hantu menghilang dan baju besi kembali normal. Aura misterius di sekitar baju besi juga menghilang. Seluruh tubuh lelaki tua itu berkeringat saat dia berkata, ya. Setelah itu, dia berdiri dan dengan hormat meninggalkan lantai tertinggi menara. Kemudian dia kembali ke lantai pertama dan duduk dalam posisi lotus. Kali ini dia jelas lebih santai. Jika Hu Pao dapat menyerap banyak fragmen jiwa, kemudian menggabungkan sifat misterius dari teknik pemurnian jiwa dan keterampilan alkimia saya, budidayanya dapat meningkat dengan cepat dalam waktu singkat. Lalu aku akan membiarkan dia melatih seni terlarang Tuan untuk menyingkat semua umur panjang dan potensinya menjadi hanya 1 jam kekuasaan sehingga dia bisa menjadi salah satu penjaga iblis. Mantra pemurnian jiwa ini sangat misterius, tapi aku merasa ada beberapa cacat yang tersembunyi di dalamnya. Namun Tuan tidak bisa bangun terlalu lama. Jadi saya tidak bisa membuang waktu untuk masalah kecil ini. Jika bukan karena fakta bahwa Hu Pao tahu mantra pemurnian jiwa misterius ini, dengan kualifikasi dan statusnya, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi penjaga iblis. Jika percobaan ini berhasil, aku harus memeriksa suku pemurnian jiwa itu. Di dalam lembah suku pemurnian jiwa, Wang Lin mengeluarkan bola pembatasan. Dia membuat segel di bola pembatasan dan kemudian tiba-tiba membesar. Di dalamnya, Yao Sisue duduk dalam posisi lotus dan wajahnya pucat. Segel kehidupan yang ditempatkan di dahinya terus berkedip. Setiap kali itu berkedip, itu akan mengirim sedikit kekuatan kehidupan ke tubuhnya untuk mencegahnya dari kematian. Yao Sisue membuka matanya dan menatap Wang Lin. Kebenciannya pada Wang Lin tidak ada habisnya. Wang Lin mengabaikan pandangan Yao Sisue saat dia dengan tenang berkata, rekan kultivator Yao, apakah Anda mempertimbangkan negosiasi saya? Yao Sisue menggertakkan giginya.
Dia tidak bisa merasakan berlalunya waktu di dalam batasan ini, yang membuat perasaan tidak berdaya muncul di hatinya. Wang Lin menatap Yao Sisue dan berkata, kesabaran saya ada batasnya, jadi saya hanya akan memberi Anda 3 peluang. Kali ini Anda dapat memilih untuk tidak menjawab lagi, tetapi waktu berikutnya akan menjadi yang ketiga kalinya. Jika Anda masih tidak ingin menjawab, maka kami tidak akan pernah bertemu lagi. Apakah kamu tidak takut ayahku memburumu? Yao Sisue mengepalkannya. Wang Lin tersenyum dan mengangguk. Saya takut, kultivasi leluhur darah jauh di atasku. Jika saya diburu olehnya, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan kultivasi saya yang rendah. Namun saya dipaksa ke dalam situasi ini. Jika bukan karena Anda merencanakan untuk menipu saya tidak akan melakukan ini. Semuanya memiliki sebab dan akibat. Jika aku membiarkanmu pergi, aku masih akan menyinggung leluhur darah. Tetapi jika aku menahanmu, aku mungkin punya kesempatan untuk hidup. Yao Sisue dengan cepat berkata, jika kamu membiarkanku pergi, aku akan bersumpah untuk tidak pernah memberitahu ayahku tentang hal itu dan dendam di antara kita akan dihapus. Wang Lin dengan hati-hati menatap Yao Sisue dan berkata, aku tidak percaya kamu. Kamu. Yao Sisue menarik napas dalam dan berkata, apa yang kamu inginkan? Wang Lin berkata, ikuti aturan saya, jawab salah satu pertanyaan saya, dan saya akan mengurangi jumlah waktu saya menyegel Anda sampai 50 tahun. Yao Sisue menunduk. Matanya menunjukkan tanda-tanda perjuangan. Wang Lin menatapnya. Waktu berlalu, dia mengangkat kepalanya dan dengan dingin berkata, bahkan jika kamu menyegelku, dengan kemampuan ayahku, dia masih akan menemukanku. Pada saat itu aku pribadi akan melihat ayahku menghancurkan tubuhmu, mengekstrak jiwamu dan menguncinya di tempat bawah. Pada saat itu Anda akan tahu apa artinya lebih baik mati daripada hidup. Wang Lin menghela nafas dan berkata, kamu menyia-nyiakan kesempatan kedua. Saya harap Anda akan menghargai di waktu berikutnya. Dengan itu matanya menyala dan dia melangkah maju. Dia tiba di depan Yao Sisue, meraih rahangnya dan dengan sedikit kekuatan, memaksa mulut kecilnya terbuka. Wajah Yao Sisue pucat. Dia ingin berjuang, tetapi tubuhnya tidak memiliki kekuatan. Wang Lin mengungkapkan senyum jahat saat dia memasukkan 2 jari ke mulut Yao Sisue. Ketika dia mengangkat tangannya, ada jarum merah di antara jari-jarinya. Kamu menggunakan sejumlah esensi dari dalam tubuhmu untuk membentuk jarum ini. Jika diberikan waktu yang cukup, kamu mungkin dapat menggunakan ini untuk menghapus segel kehidupan dan mati dalam batasan ini. Dengan itu Wang Lin menghancurkan jarum itu, menyebabkannya menghilang dalam awan kabut merah. Tubuh Yao Sisue bergetar. Tatapannya terhadap Wang Lin penuh dendam. Yao Sisue menarik napas dalam, lalu sedikit kejelasan muncul di matanya dan dia dengan lembut berkata, Wang Lin, jika ada hari aku melarikan diri, aku akan menggunakan segala cara untuk menyiksamu dengan cara yang paling kejam. Pada saat ini seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang bekerja pada tubuh Yao Sisue. Perlahan kondensasi semua kebenciannya untuk Wang Lin dan secara bertahap mengubahnya untuk membuka kekosongan. Wang Lin tersenyum dan berkata, sepertinya ada terlalu sedikit pembatasan pada tubuhmu. Dia melambaikan tangan kanannya dan pakaian Yao Sisue terlempar keluar, memperlihatkan tubuh seksinya. Wang Lin mengamati tubuhnya. Mata Yao Sisue masih mempertahankan kejelasan yang dia miliki sebelumnya, tapi Wang Lin bisa melihat bahwa itu mulai menghilang. Mata Wang Lin menyala saat mengulurkan tangan dan menyentuh beberapa tempat di tubuhnya. Setiap lokasi yang disentuhnya adalah titik sensitif bagi Yao Sisue. Setiap kali jarinya mendarat, dia mengirim jejak energi celestial ke tubuhnya. Tubuh Yao Sisue perlahan berubah merah dan kejernihan matanya menghilang dan digantikan oleh penghinaan dan permusuhan yang tak ada habisnya. Kejahatan Yao Sisue telah mencapai batasnya, dan dia dengan histeris menjerit, Wang Lin, kamu tercela, tak tahu malu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Wang Lin menghela nafas lega. Bakat Yao Sisue ini memang luar biasa. Pada saat itu dia akan mengubah kebenciannya yang luar biasa menjadi semacam pemahaman. Untuk memasuki Dao melalui kebencian, dari sanalah kejelasan di matanya berasal. Jika dia berhasil maka Wang Lin tidak bisa menyegelnya hanya dengan segel kehidupan. Itulah sebabnya Wang Lin melepas pakaiannya, merangsang tubuhnya dengan energi celestial sampai kejernihan matanya menghilang, dan menghancurkan keadaan yang baru saja ia masuki. Wang Lin dengan lembut berkata, ada terlalu sedikit segel pada Anda. Tangannya bergerak, menciptakan pembatasan yang tak terhitung jumlahnya yang mendarat di tubuh Yao Sisue. Pembatasan Wang Lin tanpa ampun menciptakan siklus pada titik-titik sensitifnya. Jadi, rangsangan seperti sebelumnya akan terus-menerus menyerang tubuhnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencegahnya mendapatkan kembali kejernihannya dan mendapatkan pencerahan seperti sebelumnya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menunjuk ke arahnya dan pembatasan yang terbuka segera mulai menutup. Mereka kembali menjadi bola lagi dan Wang Lin menyimpannya di dalam tasnya.
Anak leluhur darah adalah masalah. Satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah menemukan tempat rahasia untuk menyegelnya. Namun saya harus mendapatkan semua rahasia darinya terlebih dahulu. Jika kultivasi saya mencapai tahap ascendant, saya bisa menggunakan mantra pencarian jiwa. Jika saya menggunakannya sekarang, kesalahan kecil mungkin akan membunuhnya dan meninggalkan banyak masalah di masa depan. 2 bulan berlalu dengan cepat. Hanya ada beberapa hari sampai janjinya dengan Jenderal Iblis. Pada hari ini Wang Lin berjalan keluar dari lembah dengan Ouyang Hua di belakangnya. Wang Lin perlahan berkata, "Setelah saya pergi, kirim ratusan orang ke suku-suku di sekitarnya terlepas dari ukuran mereka. Gunakan metode apapun yang diperlukan untuk berintegrasi ke suku lain. Gunakan pecahan jiwa untuk menahan berbagai ingatan ramuan yang dimiliki suku-suku. Begitu masuk, mulailah mengajari mereka mantra pemurnian jiwa sehingga lebih banyak orang dapat mempelajarinya. Adapun spesifikasinya, saya akan membiarkan Anda yang mengurusnya." Ouyang Hua mengangguk. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mengeluarkan sepotong batu giok. Dia menyerahkannya kepada Ouyang Hua dan berkata, "Mantra pemurnian jiwa sebenarnya memiliki 2 bagian. Bagian pertama adalah pemurnian jiwa dan bagian kedua adalah penggalian jiwa. Ini tidak bisa diajarkan kepada siapapun yang bukan murid inti. Ingat itu dengan baik." Ouyang Hua menarik napas dalam saat dia menerima giok dengan hati-hati. Setelah membacanya, dia menghancurkannya dan berkata, dengan nada serius, "Leluhur, saya telah menghafalnya dan tidak akan melupakan kata-kata leluhur. Mantra ini hanya akan diajarkan pada murid inti dari suku pemurnian jiwa." Wang Lin mengangguk dan tangannya meraih ke arah langit. Semua kabut hitam di atas suku pemurnian jiwa segera berkumpul di tangannya, membentuk bendera sepanjang 30 kaki. Kemudian dia dengan cepat menelannya dengan jiwa asalnya. Kemudian dia mengeluarkan beberapa bendera jiwa normal dan melemparkannya ke langit, menciptakan kabut hitam untuk menutupi langit sekali lagi. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin mengambil langkah maju dan segera menghilang. Sebuah suara datang dari jauh ke telinga Ouyang Hua. "Ketika saya kembali, saya berharap suku akan memiliki lebih dari 1 juta anggota." Ouyang berlutut di tanah dan berkata, dengan suara serius, "Aku tidak akan mengecewakan leluhur." Meskipun kata-kata itu untuk Wang Lin, itu lebih merupakan komitmen untuk dirinya sendiri. Wang Lin terbang menuju kota iblis kuno. "Aku ingin tahu naga dan harimau macam apa yang disembunyikan di ibu kota negara setan langit. Akan ada lebih banyak orang dari planet Tianyun juga. Aku ingin tahu apakah aku akan bertemu dengan mereka di perjalanan ke ibu kota. Ada juga 10 orang dari sekte pedang. Jika saya bertemu salah satu dari mereka, saya harus menangkap satu dan menanyai mereka tentang keberadaan Zoe." Wang Lin merenung, tetapi kecepatannya tidak melambat sama sekali dan dia menghilang di cakrawala. Jenderal Iblis Mo Lihai mengenakan kemeja hijau saat ia berdiri di atas gerbang timur kota setan kuno. Di belakangnya adalah komandan kepala dan komandan. Mo Lihai melihat ke kejauhan dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah waktu lama, Mo Lihai menarik pandangannya dan kemudian berbalik untuk dengan hati-hati melihat kota iblis kuno. Dalam sekejap dia melihat puing-puing di pusat kota. Mo Lihai berpikir, setelah aku pergi kali ini, aku tidak akan kembali dan Jenderal Iblis lain akan mengambil alih kota, sehingga puing-puing tidak ada hubungannya denganku. Sangat disayangkan bahwa Sisan diambil oleh Wang Lin. Saya hanya dapat memperbaiki 17 dari 18 teknik tubuh iblis saya. Namun jika Wang Lin benar-benar mencoba untuk membantu saya kali ini, saya yakin saya bisa masuk 3 besar dalam kompetisi umum Jenderal Iblis. Lalu aku akan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki kuil iblis untuk berkultivasi, dan begitu aku keluar, aku akan menjadi wakil panglima tertinggi. Mo Lihai menarik napas dalam. Matanya terkonsentrasi di kejauhan dan dia menunjukkan senyum. Orang ini adalah seseorang yang tidak akan menarik kata-katanya. Mo Lihai tertawa dan suaranya menyebar. "Saudara Wang, saya di sini." Wang Lin muncul di langit di atas gerbang timur. Matanya menatap kelompok itu sebelum jatuh pada Mo Lihai. "Saya membuat saudara Mo menunggu." Wang Lin tersenyum. "Tidak masalah. Perjalanan ini sangat penting bagi saya, jadi saya akan mengandalkan saudara Wang." Mo Lihai mengambil satu langkah dan muncul di hadapan Wang Lin. Wang Lin tertawa. "Tidak masalah. Dibutuhkan 3 arai transfer untuk mencapai ibu kota, jadi saudara Wang, ayo pergi." 2 sinar merah terbang melintasi kota iblis kuno dan ke kejauhan, itu hanya menyisakan gema yang menggelegar. Kota Setan Langit terletak di bagian utara negara Setan Langit. Di sekelilingnya ada banyak gunung yang saling bersilangan. Jika dilihat dari atas, gunung-gunung ini membentuk 9 naga yang melilit kota. 9 kepala naga semuanya menunjuk ke arah danau terpencil. Ini disebut Danau Naga. Simbol suci negara Setan Langit, kuil setan kuno, ada di dalam Danau Naga ini. Danau Naga sangat dijaga. Kota Setan Langit ada di depan Danau Naga. Agar lebih akurat, kota ini dibentuk oleh 9 kota dengan ukuran yang mirip dengan kota iblis kuno. 9 kota membuat 8 trigram divinatori dengan istana kerajaan di tengah. Ada sungai di sekitar istana kerajaan dengan 8 jembatan yang menghubungkan ke masing-masing kota. Istana kerajaan adalah tempat tinggal Kaisar Iblis dan dipenuhi dengan paviliun indah. 8 kota lainnya juga berbeda dan memiliki gaya mereka sendiri. Ini masih pagi,
dan seluruh kota setan langit diselimuti oleh kabut hijau samar yang berasal dari pegunungan naga. Kaisar Iblis menyebutnya energi naga, dan mengolah energi ini dapat meningkatkan kultivasi. Seluruh kota seperti monster besar. Saat kabut hijau perlahan menghilang, suara orang-orang yang terbangun membuatnya tampak seperti binatang raksasa itu perlahan-lahan bangkit juga. Ada 18 arai transfer di luar kota, dan itu dijaga oleh tentara iblis sepanjang tahun. Dari 18 susunan transfer ini, 8 darinya digunakan oleh warga sipil. 10 sisanya hanya dapat digunakan oleh yang berstatus tinggi. Arai transfer ke-14 hanya untuk penggunaan para jenderal iblis. Setiap kali diaktifkan, seorang jenderal iblis muncul. Seorang jenderal iblis dianggap sebagai orang kuat di kota setan langit, orang yang mengendalikan sejumlah besar pasukan dan mantra luar biasa. Pada saat ini di antara prajurit iblis di luar barisan transfer ke-14, jelas ada seorang prajurit iblis yang baju besinya memiliki lebih banyak garis daripada yang lainnya. Prajurit ini melonggarkan bahunya dan meletakkan senjatanya. Kemudian dia melepas helmnya, duduk di atasnya, berbalik dan berteriak, "Ergo, datang ke sini dan pijat pundakku." Setelah dia berteriak, salah satu prajurit dengan cepat berlari. Dia memasang wajah pintar saat dia cepat-cepat di belakang orang itu dan mulai memijat. Dia bertanya, "Kapten, apakah kekuatanku bagus?" Kapten menggerakkan bahunya dan tersenyum. "Ya, cukup bagus. Di antara kalian, kamu memiliki kendali kekuatan terbaik." "Kapten, biasanya arai transfer ini hampir tidak dibuka sebulan sekali. Mengapa dibuka begitu banyak? Sepertinya banyak jenderal iblis yang bergegas di sini." Ergo mengambil kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang telah mengganggunya selama beberapa saat. "Hari ini suasana hatiku bagus, jadi aku akan memberitahumu." Saat kapten mengatakan itu, para penjaga segera mendekat. Tampaknya mereka semua ingin tahu apa yang sedang terjadi juga. "Kalian semua adalah rekrutan baru dari 100 tahun terakhir, jadi tidak aneh kau tidak tahu tentang itu. Setiap 300 tahun, ada persaingan besar antara Jenderal Iblis dan Kaisar Iblis secara pribadi menghadirinya. Hadiahnya terkadang berupa harta iblis atau mantra iblis. Namun kali ini persaingan memiliki makna yang sama sekali berbeda. Karena 200 tahun yang lalu, kami menderita kerugian besar melawan negara setan api, termasuk kematian 2 wakil panglima. Itulah mengapa Kaisar Iblis akan memilih 2 wakil panglima baru dalam kompetisi ini." Setelah ini dikatakan, semua mata tentara iblis di sekitarnya melebar dan wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Meskipun Jenderal Iblis dan wakil panglima perang hanya berjarak setengah peringkat, jarak itu hampir mustahil untuk dilewati. Pada tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya negara setan langit telah ada, hanya ada 8 panglima tertinggi dan 8 wakil panglima tertinggi, sementara ada ratusan jenderal iblis. Seorang yang disebut wakil panglima bukan asisten panglima tetapi orang di baris berikutnya untuk posisi panglima. Hanya wakil panglima yang bisa menantang panglima untuk posisi itu. Di negara setan langit begitu komandan mati, seorang wakil komandan mengambil alih. Itu adalah langkah pertama untuk menjadi panglima tertinggi, menjadi wakil panglima. Melihat keterkejutan di wajah prajurit iblis, kapten merasa sangat bangga. Dia mengeluarkan batuk dan berkata, "Itulah sebabnya jenderal iblis semua datang ke sini." Dengan betapa pentingnya masalah ini, bahkan mereka yang awalnya tidak bermaksud untuk berpartisipasi semua juga datang. Arai transfer ke-14 yang kami jaga hanya untuk para jenderal iblis, itulah mengapa sangat sibuk selama beberapa hari terakhir. Prajurit iblis yang memijat pundaknya berkata, "Kapten, jenderal iblis mana yang menurut Anda akan menang?" Ini tidak mudah untuk dikatakan. Untuk menjadi jenderal iblis, mereka harus memiliki mantra yang kuat, tetapi bahkan mantra memiliki perbedaan kekuatan. Saya percaya bahwa Tuan Mofei yang memegang kota di sebelah negara setan api, bisa masuk 3 besar. Juga, ada penguasa kota setan kuno Molihai. Kultivasinya juga dianggap tinggi di antara para jenderal iblis. Tepat ketika kapten mencapai titik ini, ekspresinya berubah. Dia segera berdiri dan memakai helm, lalu mengulurkan tangan dan memegang senjatanya. Para prajurit iblis sudah terbiasa dengan tindakan kapten mereka. Saat ini bahkan tanpa perintahnya, mereka semua berdiri tegak dan menghadap ke depan. Tepat pada saat ini cincin cahaya muncul di atas barisan transfer, dan ada ledakan energi spiritual iblis dari itu. Kemudian 2 sosok perlahan muncul di dalam arai transfer, dan tepat ketika mereka muncul, mereka masing-masing mengambil langkah maju. Mereka berdua keluar dari arai transfer pada saat yang bersamaan. Molihai memandangi ibu kota di hadapannya dan berkata kepada orang di belakangnya, "Saudara Wang, sudah lebih dari 30 tahun sejak saya kembali ke ibu kota." Wang Lin menatap kota raksasa di depannya. Meskipun besar, itu sesuai ekspektasi Wang Lin. Bagaimanapun ini adalah ibu kota negara setan langit. "Salam, Jenderal Mo." Tepat ketika keduanya melangkah, para prajurit iblis di luar segera menyambut mereka. Molihai sedikit mengangguk dan tersenyum pada Wang Lin. "Saudara Wang, sebelah sini." Dengan itu dia mengambil langkah dan dengan cepat bergerak menuju gerbang barat. Wang Lin dengan cepat mengikuti dan mereka berdua menghilang ke kejauhan. Setelah mereka berdua pergi, kapten menghela nafas lega. Prajurit iblis di sebelahnya berbisik, "Kapten, siapakah orang yang dibawa oleh jenderal iblis itu?"
Selama masa ini, banyak jenderal iblis membawa orang asing bersama mereka. Kapten menatap prajurit iblis dan berkata, persaingan antara para jenderal iblis kali ini sangat penting bagi semua jenderal iblis, sehingga mereka secara alami akan mencari bantuan. Karena orang ini dipilih oleh Jenderal Mo, dia pasti memiliki sesuatu yang istimewa, jadi kalian semua jangan terlalu memikirkannya. Dia melihat ke arah Wang Lin dan Mo Lihai pergi dan berpikir, orang itu dikenali oleh Mo Lihai dan dibawa dengan menggunakan array transfer ini, jadi kultivasinya tidak biasa. Juga, dari seberapa sopan Mo Lihai padanya, orang ini jelas tidak sederhana. Mo Lihai adalah seorang jenderal iblis, jadi para prajurit di gerbang barat sangat menghormati saat mereka melihatnya. Mereka membawa mereka ke kota sebelum dengan hormat kembali ke tempatnya. Mo Lihai memandang Wang Lin dan dengan tulus berkata, Saudara Wang, berbagai kekuatan di kota setan langit sangat berantakan, terutama dengan semua jenderal iblis berkumpul. Akan lebih baik bagi Anda untuk tidak tinggal di kota dan ikut dengan saya ke rumah saya. Bagaimana? Ada dua kota yang terhubung dengan gerbang barat. Yang pertama adalah kota Xuan dan yang kedua adalah kota Hong. Mo Lihai berkata, kota setan langit memiliki total 8 kota luar, dan 8 kota luar itu dibagi menjadi cincin dalam dan luar. Langit, bumi, Xuan dan kuning adalah 4 kota terdalam, sedangkan Universe, Eternity, Hong dan Desolate adalah kota luar. Kota-kota bagian dalam adalah untuk pejabat pengadilan sipil, dan kota-kota luar adalah untuk militer. Ada juga lebih banyak perbedaan berdasarkan status seseorang. Saya tinggal di kota Hong. Wang Lin merenung dan mengangguk. Aku akan mendengarkan saudara Mo. Mo Lihai tersenyum. Dia kemudian berjalan maju, dan 1000 kaki di depan mereka adalah persimpangan jalan. Rute kiri mengarah ke kota Xuan dan kanan ke kota Hong. Wang Lin mengikuti Mo Lihai dan berjalan melewati kota. Kota Hong ini sangat makmur dengan banyak toko dan orang. Jalanan sangat ramai saat orang datang dan pergi. Jalannya sangat lebar, tetapi kerumunan orang terkonsentrasi di kedua sisi, meninggalkan celah ukuran jalan di tengah. Berdiri di tengah akan memungkinkan Anda untuk melihat jalan yang jauh ke kejauhan. Mo Lihai melihat tatapan Wang Lin jatuh pada pembukaan, jadi dia tersenyum dan menjelaskan, jalan ini adalah jalan militer, jadi orang biasa tidak diizinkan berjalan di sana. Tepat pada saat ini, raungan datang dari jalan militer di kejauhan, dan segera, sekelompok kuda perang hitam dengan cepat bergegas mendekat. Wang Lin menyebar akal ilahi dan menemukan 19 kuda. Ada seorang prajurit lapis baja hitam duduk dan masing-masing kultivasi mereka sama dengan kultivator formasi jiwa. Energi spiritual iblis dari tubuh mereka semua bergabung bersama dengan cara yang misterius. Ada energi spiritual iblis berputar-putar di langit di atas mereka, dan itu membentuk bayangan samar binatang buas. 19 dari mereka menuju ke Wang Lin dan Mo Lihai. Wang Lin menatap Mo Lihai dan menyadari bahwa meskipun ekspresi Mo Lihai serius, ada senyum tersembunyi di wajahnya. 19 dari mereka berhenti sekitar selusin kaki. Kemudian mereka semua turun dari kuda, berlutut dan dengan lantang berkata, Salam, Jenderal Mo. Mo Lihai tertawa, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, Kalian semua, bangun. Orang ini adalah teman baik saya, Wakil Jenderal Wang. Di masa depan, ketika Anda melihatnya, itu sama dengan melihat saya. 19 dari mereka berbalik ke arah Wang Lin tanpa ragu berkata, Salam, Wakil Jenderal Wang. Wang Lin mengangguk ringan. Suara-suara dari 19 orang ini dan pemandangan yang mereka ciptakan menarik perhatian semua orang. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan dan mereka mundur jauh. Saudara Wang, ikuti saya ke rumah saya. Saya akan minta orang menyiapkan anggur yang enak untuk kita, jadi mari kita minum. Mo Lihai melompat ke salah satu kuda perang. Wang Lin juga melompat ke atas kuda perang dan tertawa. Apakah itu anggur yang enak? Tentu saja itu anggur yang enak. Mo Lihai dan Wang Lin saling memandang sebelum tertawa. Kemudian mereka berdua pergi bersama. 19 orang dan 17 kuda perang mengikuti mereka. Ketika sekelompok orang bergerak di sepanjang jalan militer, tiba-tiba terdengar suara kuda dari kejauhan. Ekspresi Mo Lihai tenggelam dan bukannya melambat, dia bergerak lebih cepat. Mata Wang Lin menyala. Dia melihat seorang kenalan.